Saudara, pembunuhan berencana Brigadir Yosua menguak duri dalam daging di tubuh Polri. Pangkat dan jabatan yang menentukan garis komando ternyata berujung pada dugaan penyalahgunaan wewenang. 6 orang perwira Polri harus siap menanggung pidana akibat perintah yang menjerumuskan mereka. Ulasan jurnalis Kompas TV, Dipo Nurbahagia berikut ini akan menutup gelar perkara edisi khusus hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan Anda, saudara. Sehat selalu. Sampai jumpa. Tetapi begitu ada peristiwa, FS runyam semuanya. Hilangnya nyawa Nofriansah Huta Barat akibat penembakan tersebut, terdakwa Ferdi Sambo SHSIK MH timbul niat untuk menutupi fakta kejadian sebenarnya. Lakukan, jangan banyak tanya. Kalau ada apa-apa, saya tanggung jawab. Dan dijawab oleh saksi Cuk Putranto, siap Jenderal. Kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putranto berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Korps Bayangkara menjadi salah satu institusi yang mengedepankan garis komando dalam menjalankan tugas berdasarkan jabatan dan pangkat di pundak mereka. Namun sayangnya hal ini kerap kali dimanfaatkan oleh segelintir oknum polisi demi kepentingan pribadi, keluarga, kerabat, bahkan untuk terhindar dari jerat tindak pidana. Yang terbaru, kasus pembunuhan Brigadir Yosua tidak hanya melulu soal pembunuhan berencana, tetapi juga terkait dengan perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice yang disutradarai oleh jenderal berpangkat bintang 2 bernama Ferdi Sambo. Persidangan perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat resmi digelar pertengahan bulan Oktober 2022. Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa Penuntut Umum membacakan peran dari 7 terdakwa. Guna memudahkan Anda dalam memahami peran masing-masing terdakwa, kami membaginya dalam 2 klaster, yakni klaster sang pemberi perintah dan klaster sang eksekutor. 3 terdakwa kami masukkan ke dalam klaster sang pemberi perintah, mulai dari perwira Polri berpangkat bintang 2, bintang 1, dan melati 3. Menempati pucuk pimpinan tertinggi di dalam divisi profesi dan pengamanan Polri, Ferdi Sambo justru menjadi aktor utama dalam upaya merintangi penyidikan. Sambo didakwa memerintahkan bawahannya untuk mengambil serta menghilangkan jejak kehidupan terakhir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang terekam di dalam CCTV. Sementara itu, tangan kanan Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, menjadi pihak yang didakwa menindaklanjuti keinginan sang jenderal bintang 2 dan memerintahkan Agus Nurpatria untuk mengamankan CCTV penting yang ada di Kompleks Polri Duren 3. Peran dari terdakwa Agus Nurpatria tidak dapat dipandang sebelah mata karena ia diduga menjadi dalang dari dirampasnya secara ilegal 3 DVR CCTV tepatnya di Pos Satpam dan rumah mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan di Kompleks Polri Duren 3 dan menggantinya dengan DVR baru. Pada hari Sabtu tanggal 9 Juli tahun 2022 sekira pukul 07.30 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan SIK ditelepon oleh saksi Ferdi Sambo dan mengatakan, "Bro, untuk pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik Selatan di tempat bro aja ya, biar tidak gaduh karena ini menyangkut mbakmu masalah pelecehan, dan tolong cek CCTV komplek." Lalu sekira pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, terdakwa Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SHSIK MSI alias Acai yang merupakan tim CCTV pada saat kasus KM50 namun tidak terhubung. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK menghubungi saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK melalui WhatsApp call dan meminta agar ke ruangan terdakwa Hendra Kurniawan SIK. Pada saat saksi Agus Nurpatria Adi Purnama SIK tiba di ruangan tersebut, terdakwa Hendra Kurniawan SIK meminta Agus Nurpatria Adi Purnama SIK untuk menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SIK SHSIK MSI alias Aceh dengan kalimat,
coba Gus hubungi AKBP Ari Cahya. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK berbicara dengan saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh dan mengatakan, "Cai, permintaan Bang Sambo untuk CCTV udah dicek belum? Kalau belum, mumpung siang coba kamu screening." Akan tetapi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh menjelaskan dia sedang berada di Bali dan menyampaikan nanti biar anggotanya, maksudnya saksi Irfan Widianto SH SIK yang melakukan pengecekan CCTV. Kemudian terdakwa Hendra Kurniawan SIK menjawab, silakan aja koordinasi dengan Kaden A, maksudnya saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK. Setelah itu, saksi Agus Nurpatria Adipurnama SIK kembali menghubungi saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh untuk memastikan bahwa arahan yang diberikan oleh terdakwa Hendra Kurniawan SIK sudah jelas. Dan dijawab oleh saksi Ari Cahya Nugraha SH SIK MSI alias Aceh bahwa arahan tersebut sudah jelas. Tak hanya yang saya sebut sebagai klaster pertama, namun klaster kedua juga tidak kalah penting, yakni klaster sang eksekutor. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan perintah atasan untuk mengabulkan fakta di dalam CCTV dengan mengganti digital video recorder. Klaster kedua tak kalah penting, yakni klaster sang eksekutor. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan perintah atasan untuk mengaburkan fakta yang terekam di dalam CCTV dengan mengganti digital video recorder. Sang eksekutor pertama adalah Irfan Widianto, menggantikan peran Acai selaku anggota tim CCTV KM50. Irfan justru terjerumus dan menjadi aktor yang diduga mengambil 3 DVR CCTV secara ilegal di Kompleks Polri Duren 3 atas perintah Agus Nurpatria. Irfan bahkan diduga sempat mengintimidasi seorang satpam saat melarangnya mengganti DVR CCTV tanpa seizin ketua RT setempat. Setelah CCTV diamankan, kini giliran Cuk Putranto yang diberikan tugas untuk mengamankan ketiga CCTV yang dibungkus dengan plastik hitam dan disimpan di dalam mobil miliknya. Secara sadar, Cuk Putranto menguasai DVR CCTV tersebut tanpa dilengkapi surat tugas maupun berita acara penyitaan sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sementara itu, terdakwa Baikuni Wibowo mendapat tugas untuk mencari file CCTV di dalam 3 DVR yang telah diamankan sebelumnya. File yang dicari ialah rekaman CCTV pada tanggal 8 Juli 2022, tepatnya pukul 4 hingga 6 sore, yang merekam Brigadir Yosua Huta Barat masih hidup dan berada di halaman rumah dinas Ferdi Sambo. Rekaman ini merupakan barang bukti penting untuk membantah skenario Sambo terkait adanya peristiwa tembak-menembak antara Yosua Huta Barat dan Richard Eliezer. Yang menarik dalam surat dakwaan juga soal ekspresi Arif Rahman saat melihat rekaman Yosua masih hidup di rumah dinas Ferdi Sambo. Arif yang sangat kaget dan tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya harus tunduk dengan perintah Ferdi Sambo untuk melenyapkan rekaman tersebut. Dengan sengaja, terdakwa Arif Rahman Arifin mematahkan laptop dengan kedua tangannya menjadi beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja. Polres Metro Jakarta Selatan, saudara, menjadi tempat pertama bagi Arif Rahman Arifin merasakan adanya kejanggalan atas instruksi dari Ferdi Sambo dan Hendra Kurniawan dalam mengamankan barang bukti rekaman CCTV. Arif Rahman Arifin, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan juga Ridwan Soplanit menjadi 4 orang polisi yang melihat secara langsung isi rekaman CCTV yang menunjukkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat berada di rumah dinas Ferdi Sambo. Namun sayangnya, keempat polisi tersebut tidak berani mengungkap fakta kepada publik dan lebih memilih bungkam karena tunduk tanpa alasan kepada perintah atasan. Mantan Kabar Eskrim Ito Sumardi melihat fenomena perintangan penyidikan terkait pembunuhan Brigadir Yosua dari 2 aspek, yakni aspek loyalitas dan aspek profesionalitas. Menurutnya, seorang polisi yang sudah mengetahui perintah atasannya memiliki unsur melanggar hukum namun tetap dijalankan merupakan bentuk konkret ketidakprofesionalan polisi dan dapat dipidana. Yang pertama aspek loyalitas, yang kedua aspek profesionalitas. Nah, kalau loyalitas ini biasanya terjadi di lingkungan organisasi kita itu adalah yang orang internal. Kalau internal ini kan karena kita mempunyai hubungan baik, ya kedekatan emosional,
tentunya kita ingin membantu ya, itu loyalitas. Inisiatifnya apakah inisiatif dia atau atas dasar perintah. Nah, kalau perintah ini kita terkait dengan masalah profesionalitas. Jadi kalau orang sudah diperintahkan melakukan sesuatu yang jelas dia sebagai anggota Polri itu tahu betul bahwa yang dilakukan itu salah, maka dia itu tentunya kalau dimasukkan ke dalam istilahnya itu adalah unprofessional conduct. Ya makanya di sini kan kita lakukan melalui sidang kode etik yang dibagi-bagi dari 97 orang, hanya beberapa yang masuk dalam obstruction of justice yang disidangkan di dalam sidang peradilan. Yang lainnya hanya kena sanksi daripada pelanggaran sedang dan pelanggaran ringan, yaitu demosi. Tak hanya jalannya proses persidangan obstruction of justice, kini publik juga menantikan lahirnya sosok ideal polisi yang jujur dan sederhana dalam menjalankan tugasnya. Bak sebuah legenda, sosok ideal polisi ini sejatinya pernah melekat dalam diri mantan Kapolri kelima, Jenderal Hugeng Imam Santoso. Ironisnya, tanggal 14 Juli ternyata tak hanya menjadi tanggal wafatnya sang polisi jujur, Jenderal Hugeng, namun juga menjadi tanggal dihapusnya rekaman CCTV yang memperlihatkan kehidupan terakhir Brigadir Yosua. Ada satu pesan Jenderal Polisi Hugeng yang masih sangat relevan dan harus terus ditanamkan di dalam sanubari perwira Polri. Jenderal Hugeng pernah bilang, memang baik menjadi orang penting, tetapi lebih penting menjadi orang baik. Jangan sampai guyonan Presiden keempat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, kembali diamini oleh masyarakat. Saat itu, Gus Dur pernah bilang, hanya terdapat 3 polisi jujur di Indonesia. Yang pertama, polisi Hugeng. Yang kedua, patung polisi. Dan yang ketiga, polisi tidur. Saya Dipo Nurbahagia dan juru kamera Ganiar Febrian dalam Perintah Jenderal Berujung Pidana.